Yap. Bagaimana Ika Prila? Bisa menjawab? Pak, saya mau coba boleh nggak Pak? Adrian. Ika gimana jadinya? Saya masih nyoba ngulik. Adrian dulu nggak apa-apa, Pak? Oke. Silakan Yan. Tadi kan pertanyaannya kenapa bisa sama ya Pak? Ya. Itu kan karena tadi kan Bapak udah bikin zip baru ya Pak, yang data underscore underscore file 4 zip. Terus dicek ls, habis itu kan eh, ini apa Bapak unzip data filenya lagi. Nah, arsip itu pertanyakan habis itu dikasih replace data file txt-nya itu yes, no, all, none atau rename. Terus kan Bapak mencet yes. Nah, habis itu extracting. Nah, kenapa nggak berubah? Karena itu cuman kayak tertimpa lagi, Pak. Nggak ada yang diganti gitu. Jadi tetap sama. Oke. Terus yang lain? Masa cuma itu yang dibahas? Kalau yang lainnya? Bisa nggak lihat ada tambahan? Yang lain mana, Pak? Ya kalau tadi kan kamu fokusnya yang di data underscore file.txt kan? Iya. Ya, kalau aspek lain kan sama itu. Ada juga yang folder sama atau mungkin zipnya sama. Kayaknya kalau yang sama itu karena nggak dipilih aja deh, Pak. Kan yang dipilih yang data underscore file zip-nya doang. Gimana gimana? Kalau yang sama itu kayaknya yang nggak dipilih deh Pak. Kan yang dipilih tadi cuman yang data underscore file zip-nya doang Pak, yang dipilih buat diekstrak. Good, sip. Nah, mungkin sedikit tambahan karena di awal itu ya penambahannya hanya ada data underscore file 4.zip ya, dan belum melakukan lagi untuk proses kompresnya. Dan benar tadi untuk yang data underscore file.txt itu berkaitan sama eh, updating, jadi dia menimpa gitu, dan posisinya tidak akan bertambah dari segi dokumen karena dia mengikuti dari file file awal yang memang dijadikan contoh. Jadi tidak ada penambahan lagi baik dari segi file dan juga dari hasil kompres. Cukup jelas ya? Yang lain bagaimana? Ika? Naisha? Fatia? Silakan. Bapak, saya izin konfirmasi, berarti kalau misalnya kita mau nambah input data zip, jadi Udah kan bahas di lah. latihan 3 tuh ada data txt-nya tuh ada, maksudnya teksnya ada satu data file. Nah, kalau misalnya kita mau nge-zip data file tersebut, itu data teksnya itu tetap masih ada ya, Pak? Jadi Iya, nggak tergantikan gitu. iya. Intinya tadi Hmm. kuncinya seperti yang tadi disampaikan oleh Adrian. Ketika memang kita mau buat baru dan itu memang mau digabung ya. Nah, permintaan untuk replace-nya seperti apa? Kalau misalnya dia yes, ya berarti dia melakukan replace, jadi langsung meniban ya. Tapi kalau misalnya no, ya kemungkinan besar dia tidak langsung sama, tapi ada beberapa perbedaan terkait penamaan. Nah, kemudian kalau misalnya yang berkaitan sama all, itu menyesuaikan dari posisi direktori yang ada di dalam folder tersebut. Kalau non berarti nggak diapa-apain. Kalau rename, filenya diminta untuk dirubah. Seperti itu, Fatia. Oke, Pak. Aman. Terima kasih. Oke, sip. Jadi clear ya untuk yang melakukan proses zip, dan sekarang kita masuk ke proses unzip ya. Oh, ini sudah juga ya. Jadi tinggal melakukan proses-proses lanjutan dari zip dan juga unzip. Dan ada pertanyaan lagi, silakan, saya masih berikan kesempatan untuk bertanya.
Tidak ada. Jika demikian, kita lanjut ke bagian yang kedua. Pak, saya mau nanya. Ini naik. Kalau misalnya itu kan Pak Dono di komen gitu ya untuk download zipnya install. Nah, kalau misalnya kita langsung di Ubuntu-nya itu juga bisa atau enggak ya, Pak? Dihubungi langsung. Iya, karena di laptop saya tuh kayak langsung di apa ya buat masukin itunya tuh kayak di Ubuntu gitu loh, Pak. Jadi bisa Ya. langsung kelihatan tuh berarti bisa ya, Kalau Pak? kita point of view yang sedang kita pelajari bersama itu untuk kebutuhan teknologi web. Jadi kalau kebutuhan teknologi web idealnya pakai Syntax, pakai command line. Jadi biar cepat kita dengan cukup di dalam satu baris. Jadi tidak klik-klik dengan menggunakan user interface yang biasa kita gunakan seperti halnya di Windows. Seperti itu, Fatia. Kecuali kalau kamu nanti mau gunakan untuk kebutuhan ya sehari-hari ya. Misalnya buat bahan presentasi kan juga ada nanti di bagian Ubuntu. Tapi dari segi versinya itu bukan kebutuhan yang khusus buat server. Tapi nanti kebutuhannya ya buat operasional ya dalam konteks seharian. Misalnya spreadsheet, kemudian PPT dan lain sebagainya. Oke. Cukup jelas ya. Dan kita lanjut. Di bagian kedua. Bagian kedua ini untuk perintah jaringan dan internet ya. Nah, kenapa jaringan dan internet ini penting? Karena keterkaitan sama tahap melakukan proses identifikasi dari sebuah keamanan informasi. Perintah itu ada yang berkaitan sama konektivitas, ada yang berkaitan sama sumber eksternal. Jadi kita akan bisa melihat kira-kira salah satu masalahnya apakah konektivitas atau sarana yang disediakan dari pihak luar. Nah, ini yang bisa dijadikan semacam tracing ya terhadap masalah-masalah yang nanti bisa kita hadapi di keamanan informasi. Nah, ini terbagi menjadi dua. Jadi ada IP interface configuration atau dari segi sintaknya itu adalah if config. Ada juga yang kita gunakan untuk melakukan proses ping atau dikategorikan Internet Control Message Protocol. Nah, nanti kita bisa melihat nih kira-kira seperti apa gambarannya. Di dalam if config ini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Misalnya informasi yang ditampilkan seperti halnya @o, kemudian lo, WLAN dan lain sebagainya. Nah, dari sini yang harus bisa diperhatikan sama kalian adalah bagaimana setiap output yang dihasilkan nanti bisa berpengaruh dari kondisi yang ada di dalam device yang kalian gunakan. Nah, dari situ kita bisa mulai melakukan proses penilaian terkait ya isu-isu yang nantinya bisa kita ambil sebagai bahan untuk melakukan identifikasi terkait sebuah faktor keamanan. Nah, misalnya yang ada di if config. Misalnya ya. Sebentar. Oke. Jadi tahap awal yang bisa kalian lakukan adalah kalian posisi tetap ada di dalam direktori root ya di sini.
Kemudian nanti kalian bisa melakukan satu sintaks CD ya untuk bisa mengembalikan ke bagian home. Nah, kemudian dari situ kalian bisa mulai melakukan proses tracing. Nah, salah satunya adalah membuat satu bentuk output if config. Nah, dari kondisi yang ada, beberapa hal bisa kalian lihat lebih lanjut ya, yang ada di dalam layar. Jadi, kalau dari sisi data yang digunakan, ini kan terbagi menjadi dua bagian ya. Sebentar. Oke, yang pertama itu adalah jaringan utamanya ya. Jadi jaringan utama yang ada di dalam sebuah if config itu terbagi menjadi beberapa bagian sebenarnya. Tapi dari segi output yang dihasilkan, di situ ada yang jaringan utama, kemudian ada yang sifatnya itu jaringan mendukung. Nah, di jaringan utama yang saat ini seperti yang saya gunakan ya, saya menggunakan tethering. Jadi IP yang akan dihasilkan itu juga berasal dari IP yang memang digunakan di dalam tethering saya. Jadi kalau Anda lihat, ini merupakan satu IP yang digunakan oleh Indosat ya. Dan dari sini Anda bisa melihat beberapa proses-proses yang di-highlight gitu di dalam sebuah if config. Nah, misalnya dari sisi di sini ada paket, kemudian error, kemudian beberapa bagian ya di bagian inet. Nah, seperti ini. Ini misalnya dia sudah menggunakan inet yang versi IP publik versi 6 ya. Nah, kemudian di sini juga ini ketentuan yang bisa dilihat. Jadi secara garis besar kualitas jaringan yang ada di dalam tethering ini memang sangat terbatas karena hanya beberapa kilobit saja yang dihasilkannya. Tapi dengan kondisi ini juga, kalau kita kebutuhan yang sifatnya itu komunikasi seperti yang ada di Gmeet ya, nah ini cukup stabil kalau dari sisi dia. Tapi kalau misalnya mungkin nanti untuk kebutuhan upload, untuk kebutuhan yang lain, nah ini sepertinya juga akan bisa berdampak karena dari segi beberapa data yang didapatkan indikasinya seperti itu. Kemudian ada juga yang bisa kita gunakan untuk local loopback ya. Nah, ini kenapa? Karena keterkaitan sama data yang didapatkan. Karena di sini sangat terbatas juga dalam melakukan setiap ping back dari respon yang didapatkan oleh perangkat saya. Karena ini sangat terbatas. Jadi prosesnya itu hanya 13,2 MB. Berbeda kalau misalnya kita mungkin menggunakan tethering yang mungkin lebih capable ya, atau mungkin dengan menggunakan WiFi, baik misalnya di skala rumah atau mungkin pasti yang di UPS.